Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Azhari Sayadi, NIM 1816010078. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengolahan data tentang simultan, persamaan simultan. Dengan judul yaitu seorang peneliti melakukan penelitian mengenai analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Peneliti tersebut menerapkan pendekatan persamaan simultan sehingga ia mempertimbangkan beberapa variabel eksogen untuk masing-masing variabel endogen. Ini dirangkum di dalam kerangka konseptual berikut ini, yaitu harga minyak, di mana harga minyak yang disimbolkan X1, keterbukaan ekonomi yang disimbolkan X2, pengeluaran permintaan disimbolkan X4, aset luar negeri yang disimbolkan X5, inflasi X6 yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Selanjutnya investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7 adalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, ekspor X8, suku bunga X9 yang mempengaruhi nilai tukar. Jadi dalam kerangka ini dapat kita lihat bahwa variabel endogennya adalah neraca transaksi berjalan yang disimbolkan Y1, selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan Y2, selanjutnya nilai tukar yang disimbolkan Y3. Sedangkan variabel eksogennya adalah harga minyak yang disimbolkan X1, kebutuhan ekonomi X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, ekspor X8, suku bunga X9. Jadi bentuk persamaan simultannya adalah Y1T sama dengan BO tambah B1 Y2T tambah B2 Y3T tambah B3 X1T tambah B4 X2T tambah B5 X4T tambah B6 X5T tambah B7 X6T tambah error trim. Selanjutnya Y2T sama dengan 8 tambah B9 log 3T tambah B10 Y1T tambah B11 X3T tambah B12 X4T, B13 X5T tambah B14 X6T tambah B15 X7T tambah error trim. Y3T sama dengan B16 tambah B17 Y1T tambah B18 Y2T tambah B19 X4T tambah B20 X5T tambah B21 X6T tambah B22 X8T tambah B23 X9T tambah error trim. Jadi identifikasi model persamaan data simultan ini adalah K besar dikurang K kecil titik M kurang 1, di mana A besar adalah jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu dengan model. K kecil adalah jumlah predator M1 net, variabel persamaan yang estimasi. Selanjutnya M adalah jumlah variabel endogen dalam persamaan yang estimasi. Jadi dalam data ini yang menjadi K besar adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Sedangkan yang jadi K kecilnya adalah X1, X2, X4, X5, X6
M sama dengan X1, X2, Y3 X M sama dengan Y1, Y2, Y3. Jadi 9 kurang 5, 3 kurang 2, maka Y besar 2. Maka estimasi dapat dilakukan 2 SLS. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pengolahannya. Sembilan belas sembilan puluh 2020. Oke. Ambil kuih. Go. Pakai bintang. Enggak. X3. Enggak. X1 sampai X9. Oke. Persamaan underscore ya satu. Persamaan Y1. Jadi persamaan Y1 adalah interpretasi hasil neraca transaksi berjalan dari pengolahan data. Persamaan neraca transaksi berjalan terlihat bahwa angka konstanta yaitu 8,64. Artinya neraca transaksi berjalan di Indonesia adalah sebesar 8,64 pada saat pertumbuhan ekonomi. Ada nilai tukar harga minyak. Keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, dan mutilasi sama dengan 0. Selanjutnya, variabel pertumbuhan ekonomi yang disimpulkan dengan Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1. Sebab nilai probabilitasnya Y2 0,0732 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel nilai tukar Y3 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y3 0,005 kecil dari 0,05.
Selanjutnya variabel harga minyak yang disimbolkan dengan X1 berpengaruh terhadap signifikan transaksi yang berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X1 adalah 0,0449 kecil dari 0,05. Selanjutnya yang variabel keterbukaan ekonomi yang disimpulkan dengan X2 berpengaruh tidak signifikan neraca transaksi berjalan X1 sebab nilai probabilitasnya X2 ini 0,1964 besar dari 0,05. Selanjutnya variabel pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4 berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitasnya X4 adalah 0,09 besar dari 0,05. Selanjutnya variabel aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X5 adalah 0,0115 adalah kecil dari 0,05. Selanjutnya variabel inflasi yang disimbolkan dengan X6 berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X6 adalah 0,3432 besar dari 0,05. Selanjutnya nilai R-square persamaan ini sebesar 0,646545. Artinya kontribusi variabel Y2 log Y3 X1, X2, X4, X6 terhadap X1 sebesar 64,6545%, sedangkan sisanya 35,3455% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Selanjutnya hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai signifikan 0,00241 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,0241 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pemerintah, aset luar negeri, dan mutilasi berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu neraca transaksi berjalan di Indonesia periode 1960 sampai 2020. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik Y1. Nilai probabilitas besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedasitas. Karena nilai probability OBS square besar dari 0,05 berarti model persamaan reaksinya tidak mengandung heterokedasitas. Selanjutnya kita masuk ke inci korelasi. Oke.
Karena nilai probability of the R-square kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selain itu persamaan multikoneritas. Y2 log Y3 log Y3 X1 X2 X4 X5 6. Hasil uji multikoneritas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi terhadap variabel bebas tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikoneritas antar variabel bebas. Y2 C Y1 log Y3 kita kurung X3 X4 X5 X6 X7 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9. Persamaan Y2 persamaan Y2 interpretasi hasil pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pengolahan data persamaan pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa angka konstanta yaitu minus atau min 79,22. Artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebesar minus 79,22 pada saat nilai tukar. Neraca transaksi berjalan investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar sama dengan 0. Variabel nilai tukar sepertiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2, sebab nilai probabilitas Y3 variabel nilai tukar sepertiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2, sebab nilai probabilitas Y3 0,01971 besar dari 0,05. Variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2, sebab nilai probabilitas setengah 0,1768 besar dari 0,05. Variabel investasi asing langsung X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2, sebab nilai probabilitas X3 0,2329 besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2, sebab nilai probabilitas X4 0,4
X747 besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X5 yaitu 0,2521 besar dari 0,05. Variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X6 0,4823 besar dari 0,05. Variabel jumlah uang beredar X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah uang beredar X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X7 0,306070, X7 0,3060 besar dari 0,05. Nilai S square persamaan ini sebesar minus 2,070488, maka nilainya dianggap 0. Artinya tidak dapat kontribusi variabel log Y3, Y1, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y2 karena semua variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan variabel-variabel endogen. Hasil uji simultan uji F terlihat nilai tidak signifikan 0,724386 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,724386 besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari nilai tukar, neraca transaksi berjalan, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel endogen, yaitu pertumbuhan ekonomi Chili Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik Y2. Nilai probabilitas besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedasitas. Karena nilai probabilitas OBS R square besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heterokedasitas. Selanjutnya kita masuk ke inci korelasi. Karena nilai probability OBS R square kecil dari 0,05, berarti model persamaan reaksinya mengandung dua korelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikoneritas.
Y1 log Y3 X3 X4 X5 X6 7. Hasil uji multikolineritas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi terhadap variabel bebas, tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikoliniaritas antar variabel bebas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan persamaan Y3. Enggak pakai 3 juga. Enggak pakai 7. Persamaan Y3 ini interpretasi nilai tukar dari hasil pengolahan data persamaan nilai tukar. Terlihat bahwa angka konstanta yaitu 17,22. Artinya nilai tukar di Indonesia adalah sebesar 17,22 pada saat neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, mutilasi, ekspor, dan suku bunga sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam variabel transaksi berjalan yang disimpulkan dengan Y1. Tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3, sebab nilai probabilitas Y1 adalah 0,789 sebesar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi Y2. Tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas Y2 adalah 0,6338 besar dari 0,05. Selanjutnya variabel pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan S4 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X4 adalah 0,2004 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X5 adalah 0,0008 kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel X6. Tidak berpengaruh nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X6 adalah 0,9131 sebesar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk kepada variabel ekspor yang disimbolkan dengan X8. Berpengaruh
signifikan terhadap nilai tukar probabilitas X8 yaitu 0,0132, kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel suku bunga. Tidak berpengaruh signifikan terhadap log Y3 sebab nilai probabilitas X9 adalah 0,0456 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk nilai R square. Persamaan ini sebesar 0,801694. 0,801694. Artinya kontribusi Y1, Y2, X4, X1, X2, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap log Y3 sebesar 80,1694%. Sedangkan sisanya 19,8306% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan log Y3. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji simultan atau uji F. Hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai signifikan 0,0001 dengan tingkat kepercayaan 95%. Atau nilai A atau alfa sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,00001 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, hasil luar negeri, inflasi, ekspor dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen yaitu nilai tukar pada periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik Y3. Nilai probabilitas besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedasitas. Karena nilai probability OBS R square besar dari 0,05, berarti model persamaan reaksinya tidak mengandung heterokedasitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam keinci korelasi. Oke kan? Oke. Karena nilai probability OBS R square kecil dari 0,05, berarti model persamaan reaksinya mengandung di toko relasi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikoliniaritas. Setuju? Hasil uji multikoliniaritas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi terhadap variabel bebas tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikoliniaritas antar variabel bebas.
Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.